Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Kaprodi PGMI, yakni Dr. Firdaus Ainul Yakin MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, serta semua teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS yang berjudul pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi pembelajaran. Namun, sebelumnya perkenalkan nama saya Wike Yulia Febriasi dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 4B. Yuk tonton videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat peta konsep dengan judul pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi pembelajaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengukuran atau measurement. Pengukuran sendiri itu adalah proses pemberian angka terhadap hasil belajar siswa berdasarkan aturan atau standar tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif karena hasilnya itu berupa skor atau nilai yang menunjukkan tingkat pencapaian siswa. Contohnya itu seperti ketika siswa memperoleh nilai 85 pada ulangan harian. Nah, angka tersebut itu merupakan hasil dari proses pengukuran itu sendiri. Nah, tujuan pengukuran sendiri itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau hasil belajar siswa setelah mengikuti semua proses pembelajaran. Hasil pengukuran tersebut itu juga bisa membantu guru melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan atau telah diajarkan, serta itu bisa menjadi dasar dalam melakukan penilaian dan suatu evaluasi. Untuk materi yang kedua yaitu penilaian atau assessment. Penilaian sendiri itu merupakan proses mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Nah, penilaian itu tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga memperhatikan proses belajar, sikap, dan keterampilan siswa. Nah, dengan penilaian, guru itu bisa memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan suatu peserta didik gitu. Contohnya seperti guru menilai keaktifan siswa saat diskusi, kerapian tugas, dan hasil presentasi kelompok gitu contohnya. Nah, fungsi penilaian itu sendiri untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan memberikan suatu umpan balik kepada siswa. Melalui penilaian, guru itu bisa dapat memperbaiki strategi pembelajaran serta juga bisa membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, penilaian itu juga bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas maupun kelulusan. Contohnya seperti siswa yang aktif, disiplin, dan menunjukkan peningkatan hasil belajar dan itu bisa mendapatkan nilai sikap yang baik gitu. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu ada tes. Tes itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, tes itu biasanya berbentuk pertanyaan atau tugas yang harus dijawab oleh siswa, baik secara tertulis, lisan, maupun praktek. Nah, hasil tes kemudian itu dinyatakan dalam bentuk skor sebagai hasil pengukuran itu. Contohnya seperti guru memberikan tes pilihan ganda sebanyak 20 soal untuk mengetahui pemahaman suatu siswa gitu tentang misal materi IPA, matematika, bahasa Indo gitu. Selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis tes. Nah, jenis-jenis tes itu ada yang pertama ada tes tertulis seperti pilihan ganda, esai, dan benar salah gitu. Contohnya seperti ulangan harian matematika dengan 10 soal esai. Yang kedua ada tes lisan. Itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab secara langsung gitu. Contohnya seperti guru bertanya kepada siswa untuk menjelaskan kembali materi misal mapel PPKN gitu. Yang ketiga ada tes praktik. Itu biasanya digunakan untuk mengukur keterampilan. Contohnya seperti praktik membaca puisi atau melakukan percobaan sederhana IPA gitu. Nah, contoh dari perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi itu seperti siswa mendapat nilai 75. Itu di pengukuran. Nilai tersebut diperoleh dari tes tertulis. Nah, kemudian guru tuh bisa menyimpulkan siswa sudah cukup memahami materi. Nah, itu dari segi penilaian. Dan pada akhirnya, guru tuh memutuskan melanjutkan ke materi berikutnya atau evaluasi. Itu mungkin contoh sedikit dari perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara pengukuran, penilaian,
tes dan evaluasi. Nah, pengukuran itu berfokus pada pemberian angka terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan tes itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, sedangkan penilaian itu merupakan suatu proses menafsirkan hasil pengukuran itu untuk mengetahui pencapaian siswa itu sendiri. Sedangkan yang evaluasi itu adalah proses yang lebih menyeluruh untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Contohnya seperti siswa mendapat nilai 75. Itu pengukuran atau nilai tersebut diperoleh dari tes tertulis atau tes. Kemudian guru itu menyimpulkan siswa sudah cukup memahami materi, cara penilaian, dan akhirnya kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi yaitu pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam sistem pembelajaran. Nah, keempatnya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, dengan memahami konsep ini secara benar, guru itu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, objektif, dan terarah dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.